memang mungkin calling down dulu ya Pak. Dalam arti kata saya saat ini udah agak memang untuk terjun ke narkoba masih berpikir dulu. Apalagi setelah anak saya tahu. Mereka harus kita kasih support, semangat. Ya mungkin saya banyak-banyak mendekatkan diri dulu sama yang di atas saja. Jejak rekam panjang ini kan menempatkan Anda pada posisi di mana Anda boleh dibilang sebagai musuh masyarakat lah ya. Karena Anda meracuni banyak orang dengan kegiatan ilegal yang Anda lakukan dalam bentuk bisnis narkoba. Nah, saya ingin tanya kepada Anda. Saya nggak memaksa Anda untuk bilang menyesal atau tidak. Tetapi apa sih hikmah yang Anda dapatkan? Puaskah Anda? Kalau saya beranggapan saya anggap saya sampah masyarakat, tapi bukan sampah keluarga ya. Nah, di samping itu ini memang profesi saya yang saya jalani sekarang. Dan saya tidak mau munafik, saya bilang berhenti atau apa, tidak. Tapi pada posisinya saya menjual pada tempatnya semacam diskotik, dunia hiburan, dan saya merasa tidak merusak untuk generasi muda ya. Sebelum saya juga banyak orang yang menjual narkoba kok. Sebelum saya juga ada narkoba kok. Dan bagi saya narkoba memang saat ini peluang di Indonesia yang bisnis untuk selain judi, narkoba lah yang punya nilai keuntungan besar ya. Jika kenyataan tetap menempatkan Anda pada posisi Anda harus menjalani hukuman mati, bagaimana Anda mendeskripsikan, menjelaskan ini kepada keluarga, terutama anak-anak? Ya, yang sudah saya jelaskan ke mereka bahwa vonis mati itu hanya mungkin hukuman dari hakim ya. Pada faktanya yang bisa menghukum kita mati itu hanya Allah. Ya, kalian bersemangat, saya juga bersemangat hidup menempuh sisa-sisa ini mungkin yang saya jalanin. Terus anak-anak juga bisa nerima, enjoy aja kok. Keluarga juga enjoy, cuma mereka banyak-banyak menyupport saya ke agama yang untuk bertobat, untuk ya banyak mendekatkan diri sama yang di atas lah. Di segmen selanjutnya, Freddy Budiman akan buka-bukaan menyoal jaringan narkoba internasional, termasuk jejaring 1,4 juta pil ekstasi dan pengiriman 400.000 ekstasi dalam kompresor. Hanya kepada TV One, Cak Freddy belak-belakan soal jaringan narkoba internasional yang berhasil memperalatnya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Ia buka-bukaan menyoal jejaring ekstasi 1,4 juta butir dari Tiongkok hingga kiriman 400.000 butir ekstasi dari kincir angin Belanda. Seperti apa belak-belakan Freddy Budiman? Berikut liputannya. Mengawali karir hitam sebagai pencopet, Freddy Budiman naik kelas menjadi bandar kakap narkoba nomor wahid. Spesialisasinya adalah mengimpor ekstasi nomor 1 dari Tiongkok dan Belanda. Pasokan ekstasi Freddy dikirim oleh Boncel, warga negara Indonesia yang mukim di Belanda. Dan inilah cerita Freddy Budiman menyoal jejaring narkotika internasional. Ya, semuanya berawal dari ini jaringan ya.
yang punya koneksi di luar itu teman saya, dan mereka berpartner memilih saya. Teman itu masih ada sekarang? Ada. Dan belum di penjara juga? Di penjara. Ada penjara. Ada. Oke. Terus yang di luar negeri juga ada. Mereka dalam hal ini yang berkaitan masalah 1.500.000. Oke. Pada saat itu memang ada perencanaan untuk mengirim kontainer ya, dari teman saya yang bernama Chandra Halim itu. Oke. Dan yang sekarang juga vonis mati. Yang adanya saya hanya pada penempatan saya market sebenarnya. Market yang akan menjual kalau barang tersebut ada di Indonesia. Oke. Jadi pada saat itu mereka mempunyai jalan melalui PT Koperasi Rimko Kata yang diintegrasi Bais ya. Jadi pada saat itu yang saya tahu saya hanya membantu dia untuk mengurus dokumen. Itu Anda masih di Cipinang? Rutan Cipinang. Rutan ya. Jadi saya mengurus dokumen itu karena keberadaan teman saya ini tidak ada teman, tidak ada orang yang di luar. Jadi saya suruh, dan itu pun tanpa melibatkan orang yang tahu sebenarnya di kontainer itu. Walaupun sekarang ada beberapa orang yang. Jadi pemiliknya menurut Anda siapa? Kalau Anda hanya mengurus administrasinya? Ada yang terungkap itu, yang belum diungkap ada, yang terungkap ada. Yang belum diungkap itu Wang Sungsang, yang udah terungkap pemiliknya ya Chandra Halim sebagai pemesan yang dari lapas narkotika juga sekarang. Artinya Anda sah dong kalau mengatakan Anda dikorbankan dalam kasus ini? Bisa juga. Saya anggap sah. Karena yang ada tersangka divonis mati itu orang yang hanya mengantar uang ke Priok itu vonis mati. Berapa sih nilai uang transaksional dalam 1,4 juta butir ya kalau ini? itu satu biji 100.000 aja ya 150 miliar.